Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf hafizahullahu ta'ala wa ta'ala umrah, amin ya rabbal alamin. Beliau itu mengadakan atau diundang sholawatan di Banyuwangi, dan acaranya luar biasa, berjalan secara lancar, sukses, dan sangat banyak sekali penggemar-penggemar beliau. Alhamdulillah berjalan lancar di Banyuwangi. Dan biasanya ada saja segelintir orang, secuil orang yang merasa kepanasan ketika melihat saudara-saudaranya seiman melakukan atau mengadakan majlis sholawatan atau apalah. Karena bagi mereka, itu tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah, itu sesat dan semacamnya. Dari sinilah kami akan menjawab tuduhan-tuduhan mereka yang selalu atau senang menuduh perkara-perkara yang dilakukan oleh kaum muslimin sebagai amalan bid'ah lah, tidak memiliki dasar lah, atau apalah. Wajar bagi orang yang minim referensi biasanya sering menyalahkan orang lain. Efeknya begitu, jadi wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Di sini kami akan membacakan beberapa kitab. Kami akan bacakan 3 kitab dan kami sudah salin di sini ya, biar tidak repot. Dan sekarang mari kita bahas, apakah benar umat Islam itu haram, tidak boleh, sesat ketika kita melakukan acara sholawat bersama pada saat bertepatan dengan tahun baru Masehi. Apakah benar? Nah, ini kami akan bacakan kitab yang pertama. Di sini oleh Imam At-Tabrani dijelaskan, Ani bin Mas'udin Ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala dzakirullahi fil wafilina bimanzilati sabiri fil farina. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengingat Allah atau melakukan zikrullah ketika orang-orang lain itu lalai, kedudukannya seperti orang yang bersabar dalam peperangan di tengah-tengah orang yang melarikan diri daripada peperangan. Jadi ketika pada waktu tahun baru, ketika yang lain itu lalai, ketika orang lain melupakan Allah, bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, entah melakukan ini dan itu, apalagi sampai melanggar syariat, pacaran, ketemuan, kumpul kebo dan semacamnya. Ketika orang lain itu seperti itu, lalai, tidak ingat Allah. Kok ada orang yang mengingat Allah ketika masyarakat seperti tadi? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang seperti itu bagaikan orang yang bersabar ikut peperangan ketika orang lain sudah lari ketakutan untuk berjihad fisabilillah. Jadi kita itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Senantiasa zikrullah, menyebut Allah, bersolawat kepada Rasulullah, dan solawat itu ada Allah. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Itu jelas zikrullah ketika orang lain lalai, entah ketika merayakan tahun baru itu dengan ini, sedangkan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis juga dicantum oleh Imam At-Tabrani dalam kitab beliau yang bernama Al-Mu'jamul Kabir. Ya, ini sama, ini sudah saya cantumkan ya. Ini sama kan? Persis. Yaitu dzakirullahi fil ghafilina bimanzilati sabiri fil farina. Ini. Kemudian mengomentari hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ini, baik dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat ataupun dalam kitab beliau yang bernama Al-Mu'jamul Kabir, Al-Hafiz Imam Nuruddin Al-Haythami, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, punya kami tepat pada juz ke-10 halaman 80 terbitan Maktabatul Qudsi. Ini nomor hadisnya pada nomor 16.793. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Dzakirullahi ta'ala
fil ghafilina bimanzilati sabiri fil farina. Ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang yang zikir kepada Allah, ingat Allah pada saat orang lain sudah lalai, maka posisinya seperti orang yang bersabar ikut perang di saat orang-orang lain lari dari peperangan. Ini kan hadis, kata beliau Al-Hafiz Imam Nuruddin Al-Haythami, rawahu Tabarani fil kabiri wal awsati wal bazzaru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir atau dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, wal Bazzaru, dan oleh Imam Al-Bazzar. Komentar daripada Al-Hafiz Imam Nuruddin Al-Haythami, wa rijalul awsati wuthiqu. Ini teman-teman ya. Jadi rijalnya para perawi hadis itu adalah thiqah, bisa dipercaya. Berarti hadis itu tidak punya masalah. Bahkan dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fi Ahaditsil Basyirin Nadhir yang dikarang oleh Al-Hafiz Imam As-Suyuti. Ini ulama-ulama ahli hadis semua. Ini kitabnya. Ya, ini kitabnya. Di sini dijelaskan punya kami dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fi Ahaditsil Basyirin Nadhir yang dikarang oleh Al-Hafiz Imam As-Suyuti, seorang ulama ahli hadis dan ahli fikih. Beliau di sini tepat di juz kedua, punya kami di juz keduanya ya, halaman 18, terbitan Darul Ilm. Zakirullahi fil ghafilina bimanzilati sabiri fil farina. Orang yang mengingat Allah, zikrullah, pada saat orang-orang lain itu lalai ingat Allah, maka posisinya seperti orang-orang yang bersabar ikut perang pada saat orang lain itu lari dari peperangan. Ini Tokba, ini singkatan ya. Kalau di dalam kitab ini Al-Jami'us Shaghir fi Ahaditsil Basyir An-Nadhir yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, Tokba itu maksudnya riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, itu disingkat Tokba ya. Artinya riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Ani bin Mas'udin. Kemudian Sahih ini singkatan Sahih menurut Al-Hafiz ulama ahli hadis Al-Hafiz Imam As-Suyuti. Ingat ya, jangan menghalang-halangi umat Islam. Ingat Allah. Kalau orang itu bersolawat ketika tahun baru, diharamkan, dibid'ahkan, dituding sesat. Kira-kira umat Islam itu boleh melakukan apa pada tahun baru, saya nanya. Ini orang-orang yang seperti itu biasanya Wahabi, teman-teman ya. Wahabi. Apa itu Wahabi? Wajar hasil belajar instan. Gara-gara hasil belajar instan itu mereka jadi Wahabi. Apa itu Wahabi? Wawasan agamanya hanyalah bid'ah. Gara-gara apa? Gara-gara salafi, salah fikir. Oleh sebab itu pesan kami, ojo lali ngopi, ngolah pikiran, biar tidak salafi, salah fikir. Jadi no problem umat Islam ketika bertepatan dengan tahun baru bersolawat, bersalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada ketika hari ini umat Islam itu mencaci maki orang bersolawat. Orang bersolawat itu pasti berpahala, tapi berat ketika ada orang bersolawat, ini umatnya Rasulullah atau bukan sih? Dulu, kok orang bersolawat dipersoalkan? Saya nanya sekarang, mana ada larangan tidak boleh bersolawat kalau pada hari ini, sombama? Gak ada. Bahkan di dalam ayat suci Al-Quran itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah itu sungguh dan para malaikatnya yusalluna, itu fi'il mudhari'. Kita tahu fi'il mudhari' zaman hal dan istiqbal, in all season. Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di sana tidak ada qaid, di sana tidak ada batas. Gak ada batasan bersolawat, gak boleh bersolawat pada hari ini, gak ada. Kalau ada, tunjukkan satu hadis aja. Gak boleh bersolawat kalau bertepatan dengan hari ini, gak ada itu larangan. Jangan ngelarang-larang, sebab Islam ini sudah sempurna.
Oleh sebab itu, kalau Islam sudah sempurna, yang tidak dilarang Nabi, yang tidak dilarang oleh Allah, jangan dilarang-larang. Ingat ya, itu makna Islam sempurna. Jangan melarang apa-apa yang tidak dilarang oleh Allah, apa-apa yang tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai menuduh bid'ah sesat. Konso podol-dol, ya. Makanya ayo kita jadi orang waras. Masa orang bersolawat, masa orang memuji Rasul, masa orang ingat Allah, kok disebut haram, pelaku bid'ah. Ini umat cap apa kalau bukan cap kodok?